Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita walaupun kita harus bertemu dalam jarak jauh seperti ini ya. Jadi insyaallah melalui video ini kalian juga akan tetap mendapatkan materi dan tetap bisa belajar. Ya, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita pada matematika, yaitu kali ini kita akan mempelajari tentang pernyataan majemuk dan ingkarannya. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang apa itu pernyataan, mana yang bukan pernyataan, mana yang dinamakan kalimat, mana yang bukan kalimat, dan kali ini kita akan membahas tentang pernyataan majemuk dan ingkarannya. Nah, yang pertama dalam pernyataan majemuk ada yang dinamakan dengan konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi yaitu pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan, jadi dihubungkan dengan kata dan. Kemudian lambang yang digunakan adalah seperti ini. Jadi seperti huruf V terbalik. Nah, ini lambang dari konjungsi dibacanya dan. Nah, maka ketika ada seperti ini, P dan Q, ini dibacanya adalah P dan Q. Berikut tabel kebenaran dari konjungsi. Bagaimana cara membacanya? Jadi ketika ada pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q-nya itu akan bernilai benar. Nah, kemudian ingkaran P itu adalah ingkaran dari nilai P. Ingkarannya ketika di sini bernilai benar, maka ingkarannya adalah bernilai salah. Kemudian di sini juga ketika Q-nya bernilai benar, maka ingkaran Q-nya bernilai salah. Nah, kemudian di sini ada ingkaran P dan Q. Ingkaran dari P dan Q, P dan Q-nya apa tadi? Benar di sini, maka ingkarannya di sini bernilai salah. Nah, kita lihat di sini ada ketika P-nya benar, Q-nya salah, maka bernilai salah. Ketika P-nya salah dan Q-nya benar, bernilai salah. Kemudian ketika P-nya salah dan Q-nya salah, bernilai salah. Maka untuk lebih mudah mengingatnya, kalian bisa simpulkan bahwasannya dalam konjungsi hanya yang bernilai benar dan benar yang nilainya akan bernilai benar. Jadi selebihnya bernilai salah, begitu ya. Ini dalam konjungsi. Ini nanti untuk ingkarannya mengikutinya yaitu sesuai dengan pernyataannya. Berarti pernyataan yang berbalik nilainya atau kebalikan dari pernyataan PQ dan kemudian P dan Q-nya juga. Nah, ini yang dinamakan sebagai konjungsi. Nah, selanjutnya kita lihat pada contoh. Di sini ada tentukan nilai kebenaran dari kalimat majemuk berikut ini. Di sini kita mempunyai kalimat majemuk. Bandung dan Jakarta terletak di Pulau Jawa. Nah, kita bisa buat menjadi dua pernyataan. P, kita misalkan P itu adalah Bandung terletak di Pulau Jawa. Benar ya, Bandung terletak di Pulau Jawa. Kemudian Q, di sini ada Jakarta terletak di Pulau Jawa. Benar juga ya. Nah, di sini Bandung dan Jakarta ini berarti menunjukkan bahwa ini adalah konjungsi karena dihubungkan dengan kata dan. Nah, maka P dan Q-nya konjungsinya itu akan bernilai benar. Karena apa? Karena keduanya P dan Q ini keduanya bernilai benar. Benar dan benar itu akan bernilai benar. Nah, selanjutnya yang kedua, contoh yang kedua. 9 dan 14 adalah bilangan ganjil. Nah, kita anggap P itu adalah 9 adalah bilangan ganjil dan kita misalkan Q 14 adalah bilangan ganjil. 9 adalah bilangan ganjil itu pernyataan yang benar ya. Nah, kemudian untuk 14 adalah bilangan ganjil, ini adalah pernyataan yang salah. Maka di sini konjungsinya atau P dan Q-nya itu akan bernilai di sini akan bernilai salah. Karena apa? Karena benar dan salah kalau dalam konjungsi ini akan bernilai salah. Ingat ya, dalam konjungsi itu hanya yang benar dan benar yang nilainya bernilai
benar, selebihnya itu salah. Nah, selanjutnya setelah kita bahas tentang konjungsi, ada lagi dalam pernyataan majemuk, yaitu ada yang dinamakan dengan disjungsi. Apa itu disjungsi? Disjungsi itu adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau. Nah, kalau konjungsi itu kata penghubungnya dan, kalau disjungsi itu kata penghubungnya atau. Nah, lambang yang digunakan itu terbalik, seperti huruf V kalau yang ini. Kalau yang tadi huruf V terbalik, nah sekarang kebalikannya yaitu seperti huruf V. Nah, ini dibacanya atau. Nah, simbolnya seperti ini, penulisannya seperti ini, P atau Q. Nah, ini dibaca P atau Q. Nah, berikut ini adalah tabel kebenaran dari disjungsi. Nah, ketika di sini ada P-nya benar dan Q-nya benar, itu maka akan bernilai benar. Kemudian ketika P-nya benar dan Q-nya salah, itu akan bernilai benar juga. Kemudian ketika S-nya benar, ketika P-nya salah, ketika P-nya salah dan Q-nya benar, maka akan bernilai benar. Dan ketika ada P-nya salah dan Q-nya salah, maka akan bernilai salah. Nah, kemudian di sini untuk lebih mudah mengingatnya, disjungsi itu hanya akan bernilai salah ketika keduanya bernilai salah. Nah, lihat di sini hanya yang bernilai salah itu yang keduanya salah. Kalau hanya ada salah satu, ini salah dan benar, ini benar dan salah, maka nilainya tetap benar begitu. Jadi hanya ketika keduanya salah yang bernilai salah, selebihnya bernilai benar. Nah, jika sudah seperti itu, maka sekarang kita lihat contohnya. Ini konjungsi. Oke. Contohnya kurang lebih sama seperti disjungsi, namun yang membedakan di sini kata penghubungnya menggunakan atau ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang implikasi. Apa itu implikasi? Implikasi itu adalah dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika P maka Q dan dilambangkan sebagai seperti ini. P terus tanda panah satu arah Q. Berikut tabel kebenaran implikasi. Nah, ketika ada P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P maka Q-nya, jika P maka Q atau implikasinya bernilai benar. Kemudian ketika ada benar P dan Q-nya salah, maka di sini nilai implikasinya adalah salah. Kemudian jika ada P-nya salah dan Q-nya benar, maka nilai implikasinya benar. Kemudian jika ada implikasi salah, jika ada P-nya salah dan Q-nya salah, maka nilai implikasinya itu adalah benar. Nah, di sini untuk mudah mengingatnya, ketika implikasi itu adalah yang hanya bernilai benar salah, yang bernilai salah, selebihnya bernilai benar. Yang pertamanya benar, yang keduanya salah. Nah, maka ini yang dinyatakan sebagai pernyataan yang salah. Contoh di sini kita punya contoh. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat majemuk berikut ini. Jika kambing berkaki 2, maka kerbau berkaki 4. Nah, jika P-nya apa? P-nya kambing berkaki 2. Salah ya, kambing berkaki 4. Nah, maka kerbau berkaki 4. Nah, Q kerbau berkaki 4. Benar. Nah, di sini ada dua pernyataan, yang pertama salah, yang kedua benar. Tetapi ketika dalam implikasi, maka jika P maka Q itu akan bernilai benar. Sebab apa? Sebab karena di sini ada pernyataan P-nya bernilai salah, kemudian maka pernyataan Q-nya bernilai benar, itu akan bernilai benar. Ingat ya, dalam implikasi itu
hanya yang bernilai benar salah yang nilainya salah. Tetapi kalau salah benar itu nilainya benar. Nah, contoh yang salah nih ada di contoh selanjutnya. Di sini dijelaskan bahwa jika 3 faktor 12, maka 12 habis dibagi 5. Nah, 3 itu benar kan faktor 12? Nah, benar. Nah, kemudian Q itu 12 habis dibagi 5. Nah, ternyata pernyataan ini salah. Maka ini bisa dinyatakan sebagai pernyataan implikasi yang salah. Maka jika P maka Q bernilai salah. Oke, di sini akan bernilai salah. Karena apa? Di sini P-nya bernilai benar, kemudian Q-nya bernilai salah. Maka kita simpulkan bahwa implikasi ini adalah bernilai salah. Karena apa? Karena urutannya di sini ya. Yang pertama benar dulu pernyataannya, yang kedua baru salah. Maka di sini kita nyatakan bahwa implikasi tersebut bernilai salah. Nah, selanjutnya di sini ada biimplikasi. Kalau tadi hanya implikasi, kalau yang ini biimplikasi. Biimplikasi itu adalah dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dengan lambang seperti ini. Kalau tadi implikasi hanya tanda panah satu arah, tapi kalau biimplikasi ini panahnya dua arah. Dibacanya P jika dan hanya jika Q. Nah, contoh berikut di sini adalah tabel biimplikasi. Nah, ini jika benar dan benar maka bernilai benar. Jika P-nya benar dan Q-nya salah maka bernilai salah. Kemudian ketika P-nya salah dan Q-nya benar bernilai benar. Kemudian jika Q-nya salah dan jika Q-nya salah dan jika P-nya salah dan Q-nya salah, maka di sini di sini ada yang kita ulangi ya untuk tabel biimplikasi di sini. Jadi hanya yang bernilai benar dan benar yang bernilai benar, kemudian salah dan salah yang bernilai benar. Untuk lebih mudahnya atau lebih simpelnya kalian bisa mengingat bahwasannya hanya yang keduanya sama yang bernilai benar. Kalau berbeda ini benar salah, ini salah benar, maka nilai di sini akan bernilai salah. Nah, selanjutnya contoh di sini. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat majemuk berikut. Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia pertama jika dan hanya jika Danau Toba terletak di Provinsi Riau. Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia pertama. Benar nggak? Oke, pernyataan ini salah karena presiden pertama Indonesia itu adalah Bapak Soekarno, bukan Soeharto. Nah, kemudian pernyataan yang kedua atau kita misalkan dengan Q, Danau Toba terletak di Provinsi Riau. Benar atau salah? Benar atau salah? Nah, ini juga salah. Bukan benar ya. Oke, kalau begitu, nah di sini maka P biimplikasi Q bernilai atau jika P dan hanya jika Q bernilai benar itu karena apa? Karena keduanya itu bernilai salah nih. Untuk Soeharto itu bukan presiden pertama ya. Kemudian Danau Toba juga tidak terletak di Riau, di Provinsi Riau. Keduanya bernilai salah. Di sini maka nilai dari biimplikasinya itu adalah benar. Nah, selanjutnya untuk lebih kalian lebih paham, kalian bisa berlatih untuk kerjakan tugas mandiri pada LKS halaman 7 nomor 1 sampai 3 ya. Silahkan dikerjakan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan via WhatsApp. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.